Pembangunan daerah otonomi baru di Papua bukan hanya urusan teknis atau proyek belaka, melainkan wujud konkret dari kehadiran negara dalam pelayanan publik, infrastruktur, hingga pengakuan atas identitas dan hak masyarakat Papua. Kunjungan Komisi 2 DPR RI ke Provinsi Papua Barat Daya menemukan bahwa pembangunan kantor-kantor pemerintahan seperti kantor gubernur, DPR, dan Majelis Rakyat masih sangat tertinggal. Padahal, infrastruktur dasar ini mutlak diperlukan agar roda pemerintahan berjalan efektif dan pelayanan publik dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Proyek-proyek fundamental seperti ini semestinya jangan menjadi sasaran efisiensi anggaran. Keberadaan kantor gubernur adalah salah satu syarat dasar berjalannya suatu pemerintahan. Ya kalau soal efisiensi kan sebenarnya hal-hal semacam ini kan mestinya nggak terkena efisiensi, dan memang Presiden Prabowo yang dimaksud efisiensi itu adalah hal-hal yang seremonial yang dikurangi, hal-hal yang tidak penting, misalnya rapat-rapat tidak penting, perjalanan-perjalanan tidak penting dikurangi, tapi hal-hal yang menyangkut kebutuhan kebutuhan tertentu seperti misalnya kantor gubernur, ini kan hal-hal yang fundamental. Bagaimana roda pemerintahan bisa berjalan maksimal kalau kantornya saja tidak ada. Dan progres pembangunan yang minim harus segera ditanggapi secara lintas sektoral. Dana-dana yang menjadi hak masyarakat Papua harus segera direalisasikan. Kesejahteraan masyarakat Papua memang membutuhkan solusi ekstra dan komitmen luar biasa dari semua pihak. Bangunan kantor gubernur masih sangat memprihatinkan. Karena ini persoalan bukan hanya Kementerian Dalam Negeri, terintegrasi dengan kementerian-kementerian yang ada, ya keuangan lah dan lain sebagainya. Nah, yang tidak kalah pentingnya bahwa dana-dana yang sebenarnya menjadi hak masyarakat Papua itu jangan ditertahan-tahan. Cepat harus direalisasikan. Masalah serupa juga muncul di Provinsi Papua Tengah, terutama kekhawatiran terkait pemotongan dana Otsus Papua. Padahal, daerah otonomi baru sangat bergantung pada dana ini sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Pemangkasan dana Otsus dapat melumpuhkan upaya percepatan pembangunan, terlebih di fase-fase awal pemekaran. Menuntut sekarang, mereka meminta kepada pemerintah pusat agar dana yang memang disiapkan oleh undang-undang buat daerah otonomi khusus (Otsus) itu jangan dipotong. Ya, jangan dipotong-potong sehingga mereka bisa memanfaatkan untuk mempercepat pembangunan pemekaran yang ada di daerahnya. Karena terus terang membangun daerah pemekaran baru itu tidak mudah, ya. Mulai dari penyusunan organisasi, penyusunan pegawai, pejabat, dan berbagai macam masalah-masalah di daerah baru. Di tengah berbagai tantangan, muncul harapan dari semangat kolaborasi yang telah ditunjukkan di Provinsi Papua Tengah. Seluruh elemen, baik pemerintah daerah, DPRD, TNI, Polri, tokoh adat, hingga perempuan Papua, turut bergandengan tangan menjalankan roadmap pembangunan. Mereka betul-betul dengan semangat untuk membangun wilayahnya cukup spektakuler dan luar biasa. Semua hadir bersama-sama dengan tekad bersama, apapun masalahnya mereka atasi secara bersama, tapi dengan potensi yang ada mereka ingin meningkatkan kemampuan dari daerahnya. Papua adalah bagian dari republik ini yang selama ini bersuara lirih dalam bising pembangunan nasional. Maka, percepatan pembangunan daerah otonomi baru di Papua adalah panggilan moral dan politik. Jangan biarkan harapan masyarakat Papua terhalang oleh ketidaktegasan atau kelambanan birokrasi.